Nah, kegiatan kita seminggu ini adalah kita akan belajar tentang simpul. Di kelas 4 kita sudah belajar tentang beberapa simpul, yaitu simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul mati. Ketiga simpul itu biasanya simpul dasar yang digunakan kita kalau beraktivitas di alam terbuka, misalnya berkemah, itu akan berguna banget untuk mendirikan tenda, membuat jemuran, dan lain sebagainya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang simpul yang mengikatkan tali dengan tali. Kalau simpul jangkar dan pangkal kan mengikatkan tali dengan tongkat atau dengan tiang atau dengan pohon, pokoknya dengan sesuatu yang masif. Nah, kali ini kita akan mengikatkan simpul dengan simpul. Nah, atau nama lainnya kita mengikatkan tali dengan tali, menyambung tali. Simak baik-baik ya teman-teman. Pertama adalah simpul anyam. Simpul anyam ini digunakan untuk menggabungkan dua buah tali yang besarnya sama dalam keadaan kering. Jadi intinya menyambung tali. Kita siapkan dua talinya. Nah, yang pertama yang kiri kita lengkungkan seperti ini. Bisa. Nah, begini. Dan yang kanan kita masukkan ke sini. Masukkan begini, terus sudah. Begini kan, terus ujungnya ini kita masukkan, kita putar ke sini, kita masukkan ke ujungnya yang ini, ke ujung tali yang kita masukkan tadi ke puncaknya, masukkan begini, lalu kita tarik. Nah, ini jadi simpul anyam. Ini untuk menyatukan atau menggabungkan dua buah tali yang besarnya sama dan kering. Biasanya kan kalau kita aktivitas di luar seperti di hutan, pas kalian kemarin kemah di Gunung Gedang, nah itu kan ada outbound kan, outbound. Nah, itu tali-tali simbol-simbol seperti ini sangat berguna untuk aktivitas outbound seperti itu. Kita menyambungkan tali, terus kita mengikatkan di tiang, di pohon, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah simpul nelayan atau biasa kalau di pramuka namanya simpul kembar. Nah, simpul nelayan ini biasanya digunakan nelayan untuk mengikatkan tali, baik tambang, biasanya kan talinya besar ya gitu kan. Dan kalau nelayan itu kan pasti di air dan talinya itu kemungkinan besar pasti basah. Nah, kegunaan simpul ini adalah untuk mengikatkan dua buah tali yang sama besarnya dan dalam keadaan basah. Kan kalau tali basah itu pasti licin. Kalau licin biasanya ikatan, kalau kita nali biasa kayak gini kan, nali biasa, nah itu kalau basah akan rawan bergeser. Jadi kayak ikatannya akan merusut, kalau bahasa Jawa merusut ke sana dan akhirnya bisa terlepas. Nah, karena resikonya di laut itu besar, makanya simpul yang digunakan itu juga harus bisa digunakan di keadaan basah. Saya akan basahi dulu talinya. Nah, ini misalnya ibaratkan di laut ya, kena air gitu. Nah, ini namanya simpul kembar. Kenapa kembar? Karena simpulnya ada dua. Kita akan buat dua. Seperti ini caranya. Ini kan dua ujung tali kan yang basah. Ini ujungnya yang satu kita arahkan ke sana, jadi berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, yang satu ke sini. Nah, begini. Sampai sini paham? Kalau sudah, ujung tali yang ini kita silangkan ke sana, begini. Lalu diputar ke belakang, begini. Kalau sudah, ini ujungnya masukkan ke lingkaran yang ada di sini. Kita tarik. Nah, begitu juga dengan ujung yang satunya, sama dengan yang tadi, gini. Kita silangkan dulu, lalu kita putar ke sana, ke belakang, ke bawahnya, lalu masukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, ditarik. Yang kencang nariknya. Nah, kalau sudah seperti ini kan dua, berarti ini simpul apa namanya tadi? Ya, simpul kembar. Ciri kalau simpul ini berhasil adalah kita kalau tarik talinya yang panjang ini, dia akan bisa bergeser seperti ini. Nah, inilah yang akan menyebabkan ikatannya itu atau simpulnya itu kuat meskipun keadaannya licin, meskipun basah kena air laut, apalagi air garam kan. Nah, ini tetap kuat, ini nggak bisa dipisahkan.
Tapi meskipun begitu, melerainya atau mengurainya itu mudah sekali. Kita tinggal buka. Nah, meskipun kuat, bukanya gampang kan. Nah, itu ciri khas atau karakteristik dari pioner ring. Membuatnya mudah dibuka lagi dan kuat hasilnya seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan membuatnya? Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah frustasi, jangan berkecil hati. Nanti tugasnya adalah kalian membuat simpul ini. Simpul apa tadi namanya? Yang pertama simpul anyam, dan simpul kedua simpul nelayan. Kalian buat di rumah, lalu fotonya kalian foto, terus dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kenapa sih Bu kok kita harus mempelajari simpul, kan nggak dipakai? Nah, ilmu itu kita nggak apa-apa mempelajari meskipun sekarang mungkin tidak berguna bagi kita atau tidak kita pakai, tidak kita gunakan. Mungkin suatu hari, suatu saat, bisa 1 tahun kemudian atau 2 bulan lagi, atau misalnya tali jemuran di rumah lepas, kita bisa membetulkan dengan yang kalian pelajari di SAS, yaitu apa namanya teman-teman? Betul, simpul atau pioner ring. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.